Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inara Hasintania dengan NIM 2230 2020-2042, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Palangkaraya, Angkatan 2022. Yang saya hormati, Ibu Patricia Cuesdayani MPD dan Ibu Syarah Feniati MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah menyimak apresiatif dan kreatif. Pada saat ini, saya akan membacakan sebuah cerpen karya Miranda Novia yang berjudul Dari Aku, Wanita yang Mencintaimu Dalam Diam. Selamat menyaksikan. Dari aku, wanita yang mencintaimu dalam diam. Mengagumi dan mencintai seseorang secara diam memang terasa aneh dan selalu membuat jantung deg-degan. Setiap orang pasti mengalami itu. Dalam cerpen ini, menceritakan tentang aku yang menyukai seseorang secara diam, dari yang tidak mengenali siapa dia, hingga akhirnya tokoh aku ini bisa menjadi sepasang kekasih bersama lelaki impiannya. Hai, kenalin aku Yura, ini kisahku. 3 tahun yang lalu, saat aku duduk di bangku sekolah, aku bertemu dengan satu pria. Parasnya tidak terlalu tampan, dia memiliki senyum yang amat manis dan tulus. Berawal dari itulah aku mengaguminya dan menyukainya tanpa aku tahu siapa dia. Entah sejak kapan, hal itu menjadi alasan aku mengagumi dan menyukainya. Yang jelas, setiap aku melihatnya, degupan jantungku selalu lebih cepat. Hatiku semakin bergetar. Sesosok wajah yang bermata teduh, penampilannya begitu rapi, aku bagai tersihir oleh pesonanya. Sempat terbersit tanya di hatiku, apakah ini sosok manusia, ataukah dia malaikat yang menyamar turun ke bumi? Menyatakan perasaanku, sama sekali tidak pernah terpikir dalam benakku untuk bilang suka atau bahkan sayang padanya. Saat itu, di sekolah jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Teng teng teng, lonceng sudah berbunyi, menunjukkan bahwa jam pulang telah tiba. Saat aku duduk di depan kelas sendiri, sembari menunggu dijemput, tiba-tiba, pria yang selama ini aku kagumi secara diam, menghampiri aku di depan kelasku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu belum pulang? Tanya pria tersebut. Aku sedang menunggu dijemput oleh kakakku, jawabku. Kemudian pria tersebut menawarkan padaku untuk ikut dengannya. Aku terdiam, lalu pria itu berbicara lagi. Daripada kamu sendirian di sini, lebih baik ikut saja denganku, ujarnya. Baiklah, aku akan segera menghubungi kakakku untuk tidak menjemputku, jawabku. Saat sedang berjalan menuju parkiran dia bertanya, ngomong-ngomong, siapa namamu? Namaku Yura, kalau kamu sendiri siapa? Tanyaku balik kepadanya. Namaku Ican, jawabnya. Tibanya di parkiran, dia mengambil motornya lalu menyuruhku naik. Akhirnya, aku menaiki motornya dengan perasaan yang tidak karuan, karena tidak menyangka bisa sedekat ini dengan orang yang selama ini aku kagumi dan aku sukai secara diam. Beberapa menit kemudian, di jalan dia bertanya, alamat rumahku di mana? Jalan Putri Junjung Bui, rumah nomor 13, jawabku kepadanya. Tidak lama kemudian kami sampai di depan rumahku. Aku pun bergegas untuk turun dari motornya dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Lalu ia menjawab, sama-sama Yura, kalau begitu aku cabut dulu, ujarnya. Kemudian, aku masuk ke dalam rumah langsung menuju kamar. Aku meletakkan tasku, kemudian aku menceritakan apa yang aku alami hari ini kepada buku harianku. Dear Diary, hari ini benar-benar hari yang sangat indah bagiku. Karena tidak menyangka sama sekali bahwa seseorang yang selama ini aku kagumi secara diam dan tanpa aku tahu sebelumnya siapa sosok pria tersebut, sampai akhirnya aku mengenali dan merasa bisa sedekat itu dengannya. Aku terdiam sesaat. Lamunanku mengingat kembali tentang dirimu, senyummu, tatapan matamu yang begitu menyejukkan. Bahkan ketika kamu diam tanpa kata, kamu terlihat begitu mempesona. Kamu begitu mengagumkan.
terlalu sempurna untuk kumiliki. Aku tak sanggup. Aku sudah masuk terlalu dalam, jauh ke dalam perasaan yang terlalu besar untuk kubendung sendiri. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Yang kuinginkan hanya dirimu, yang begitu beku. Tapi, apalah dayaku. Aku hanya bisa menunggu. Kamu tahu, aku ini wanita. Aku tak mungkin bisa mengatakannya. Bukan tidak bisa. Aku hanya tak tahu mulai dari mana. Aku hanya merasa, pantaskah aku memilikimu? Hatiku mulai gelisah. Batinku kian tersiksa dalam kebungkaman. Begitu menyesakkan menunggumu dalam ketidakpastian. Keesokan hari, jam menunjukkan tepat pukul 6:30 pagi. Aku bergegas untuk berangkat ke sekolah. Sesampainya di depan gerbang, aku kembali bertemu dengan Ican. Dia menyapaku terlebih dahulu. "Pagi Yur," sapa Ican. "Pagi kembali Chan," jawabku. "BTW aku boleh minta nomor WhatsAppmu," ujarnya kepadaku. Sejenak aku terdiam. Aku merasa salah tingkah, senyum-senyum malu. Sontak saja aku menjawab dengan senang hati. "Sangat boleh Chan." Ican pun mengeluarkan handphonenya sambil mencatat nomorku. Sesampainya di depan kelasku, "Aku masuk kelas duluan ya," ujarku. Pulang nanti bareng aku lagi ya," ujar Ican kepadaku. "Baiklah," ucapku kepadanya. Tibanya di kelas, aku merasa sangat bahagia dan merasa bahwa hari ini adalah hari yang sangat indah dari hari-hari kemarin. Teng teng teng, lonceng pun berbunyi, menunjukkan jam pulang sekolah telah tiba. Aku duduk di depan kelasku sembari menunggu Ican menghampiriku. Tidak lama kemudian, Ican pun datang. "Hai Yur, ayo pulang." Aku pun bergegas berjalan dengannya menuju parkiran. Sesampainya di parkiran, "Silahkan naik Yur." Aku segera naik di motornya. Di jalan kami berdua ngobrol-ngobrol. Sesampainya di depan rumahku, aku langsung turun. "Terima kasih Chan, hati-hati di jalan," ucapku. "Baik Yur, aku cabut dulu," ucapnya. Beberapa jam kemudian Ican menghubungi aku lewat WhatsApp. "Hai Yur, ini aku Ican." "Hai juga Chan." Tidak lama kemudian Ican seketika membuatku panik. "Aku boleh ngomong sesuatu nggak sama kamu?" ucapnya. "Hah? Sesuatu apa?" jawabku dengan ekspresi kaget. "Sebelumnya aku minta maaf kalau ini lancang. Sebenarnya saat pertama kali aku melihatmu, aku menyukaimu. Aku merasa sangat bahagia. Apakah ini jawaban dari semua rasa yang selama ini aku pendam untuknya?" Aku pun menjawab pesannya. "Hah? Serius kamu menyukaiku?" "Iya, serius. Maukah kamu menjadi kekasihku?" Balasan pesan Ican kepadaku. Sejenak aku berpikir, apakah ini waktu yang tepat untuk mengungkapkan juga rasa yang selama ini aku pendam kepadanya? Tanyaku kepada diriku sendiri. Sebenarnya aku juga menyukaimu terlebih dahulu, sebelum aku mengetahui siapa dirimu, jawabku dengan rasa malu. "Berarti kamu mau menjadi kekasihku Yur?" tanya Ican. Dengan hati yang sangat bahagia, aku pun menyetujui permintaan Ican. Karena inilah yang aku tunggu-tunggu selama ini. "Iya Chan, aku ingin menjadi kekasihmu." "Terima kasih Yur. Semoga harimu denganku selalu menjadi hari-hari yang sangat menyenangkan. Kami pun menjadi sepasang kekasih yang sangat bahagia." Cerpen berakhir. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.